Silakan duduk saudara kekasih. Kalau bulan yang lalu saya mengajak saudara meminta satu hal dari Tuhan. Masih ingat kita minta apa? That's right. Generosity. Kemurahan hati. Sebab sifat kemurahan hati itu hanya datang dari Tuhan. Dan manusia yaitu mengalami sukacita ketika mereka memberi. Saya melihat daftar daripada 50 filantropis. Filantropis itu filioantropos. Pecinta manusia, sesama manusia. Daftar pertama Bill and Melinda Gates. 38 miliar dolar. Tetapi disebutkan itu cuman 40% daripada mereka berikan. Tetapi ada seorang ibu janda. Saudaraku termasuk dalam daftar itu saudara nomor 7, Ruth Lily. Dia memberikan 250% daripada harta miliknya. Berarti semua sahamnya, saham perusahaan diserahkan. Ada kesukaan dalam memberi. Untuk lebih mengenal sifat daripada raja itu, saya mengajak saudara untuk mendengarkan message bulan ini. Berjudul The Royal Generosity. Perkataan royal sudah menjadi bahasa Indonesia. Apa artinya royal? Suka memberi. Bukan boros saudara, suka memberi. Royal itu bahasa Inggris. Raja, kerajaan. Apa yang membedakan seorang raja dengan seorang pengemis? Raja memberi, pengemis meminta. Dalam sebuah film, saya pernah cerita pada saudara, Mark Lester. Ya saudaraku, dia memerankan dua peran sekaligus sebagai pangeran yang ada di istana dan sebagai tukang copet yang ada di jalanan. Ceritanya keduanya ketemu di pagar daripada istana dan mereka tukar tempat. Si pengemis masuk istana, pangeran jadi anak jalanan. Oh saudaraku, tentu saja gaya hidup yang sangat berbeda. Si pangeran membayangkan kebebasan dari protokoler. Si pengemis bayangkan tinggal di istana raja. Dalam cerita itu berlanjut, raja yang sudah tua mangkat. Dan pengemis ini punya niat jahat. Pangeran dikejar-kejar mau dibunuh saudara. Supaya apa? Supaya dia yang menjadi putra mahkota. Tapi dalam akhir cerita itu, yang baik menang saudara. Pangeran datang yang asli ketika baru kurang berapa detik lagi mahkota ditaruh di atas kepala yang tidak berhak menerimanya. Dan dalam cerita itu semestinya pengemis ini dihukum mati. Diperankan sama oleh Mark Lester. Tetapi pangeran yang sejati memberikan grasi, memberikan pengampunan. Sudahkah Anda melepaskan pengampunan hari ini? Amin. Sebab free man freely give. Tapi preman never give. Amin saudaraku. Dalam akhir cerita itu, dua tokoh ini diperankan yang sama. Ya sebagai orang yang mirip fisiknya. Sang pangeran begini memberikan pengampunan. Dan si pengemis tetap begini. Nah hari ini kita akan belajar sesuatu yang lebih lagi yaitu. Saudara dan saya menyebut anak raja. Saudara saya disebut prince and princess of the kingdom, the sons and daughter of the kingdom. Mari kita belajar dalam kitab 1 Raja-Raja pasal ke-10. Tentang seorang raja yang secara aset, secara kekayaan tidak ada yang mengalahkan sampai sekarang maupun nanti sampai Tuhan Yesus datang. Hanya satu yang lebih kaya daripada dia itu the greater Solomon himself. Yesus Kristus. Karena kita hidup di alam demokrasi, kita kurang mengerti tentang raja dan kerajaan. Dan setiap kali saya memberikan kepada saudara pengajaran tentang the gospel of the kingdom, Injil kerajaan. Bukan cuma Injil keselamatan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-10. Kunjungan Ratu negeri Sheba. Ketika Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo,
atau Shlomo, Solomon, bukan Sulaiman, saudara ya. Berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika ratu negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu, terkagum-kagum, gumun-gumun, tidak habis mengerti. Bahasa Inggris bahkan dikatakan, there was no more spirit in her. Tidak ada lagi semangat di dalam dirinya. Entek saudaraku, habis. Dan ia berkata pada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu dan berbahagialah para pegawaimu itu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, yang hingga ia mendudukkan engkau di atas takhta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Apa tugas seorang pemimpin? Melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas. Hitung sebentar kalikan 34 kilo. 120 kali 34 kilogram emas, bukan gram ya, kilogram. Dan batu permata yang mahal-mahal, yang precious stones. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba pada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir. Emas kelas 1, emas paling murni. Membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja. Dan juga untuk menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Ayat 13, perhatikan. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikendakinya, segala yang dimintanya, selain dari apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama dengan pegawai-pegawainya. Perhatikan bahasa Inggris. Now King Solomon gave the Queen of Sheba all she desired, whatever she asked, besides what Solomon had given her according to the royal generosity. So she turned and went to her own country, she and her servants. Perhatikan istilah royal generosity. Saudara perlu mengerti tentang seorang raja. Seorang raja memberikan kepada raja lain tentu saja sesuatu yang paling berharga. Zaman itu rempah-rempah itu paling mahal. Harus didatangkan jauh. Bahkan sampai saudaraku ke India, bahkan ke Hindia Belanda dulu namanya. Saya tidak suka itu, Indonesia. Sampai ke Pulau Ambon. Pala, merica, saudaraku, semua rempah-rempah. Tetapi seorang raja yang lebih besar, the greater king, ketika diberi 120 talenta emas, kewajiban seorang raja, ini disebut layak bagi seorang raja, ada memberikan kembali jauh lebih besar dari apa yang diberikan oleh raja tersebut. Berapa banyak saudara percaya bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja? Karena dia raja di atas segala raja,
Jangan pandang dia sebagai cuma seorang nabi. Atau cuma guru moral. He's the mighty king. Dia adalah raja di atas segala raja. Saya belajar dalam kehidupan saya, 30 tahun saya melayani Tuhan. 29 tahun tepatnya. You will never outgive God. Saudara tidak bisa mengalahkan Tuhan dalam hal memberi. Karena itu adalah hukum. Itu adalah protokolernya begitu. Jadi kalau diberi perak dia harus memberikan emas. Beberapa teman-teman kita, para penyanyi, paling suka menyanyi di mana? Brunei Darussalam. Sebab raja, ratu dan pangerannya itu kalau memberi saudara, arloji pasti tidak memberi alba. Yang diberikan itu yang special design. Patek Philippe, EP, yang paling mahal-mahal saudara. Dan kalau memberi hadiah, memberikan tip saudara, memberikan emas lantaan. Karena itu sifat seorang raja. Dan Alkitab berkata, dalam bulan yang lalu saya berkata bahwa orang serakah atau orang kikir, damlui, damchen, itu adalah penyembah berhala. Itu adalah nature dari penyembah berhala. Kalau saya ditanya orang bagaimana, kamu kenal orang itu? Ya cuma tahu, cuma belum kenal karena belum pernah urusan duit. Begitu urusan uang, aslinya kelihatan. Tidak ada roh jahat lebih gampang manifest daripada mamon. Amin. Bagaimana sikap kita terhadap keuangan? Kalau kita tahu itu miliknya Tuhan, oh mudah sekali memberi. Saya masih ingat cerita teman saya. Baru-baru ini dia punya mobil baru dan temannya berkata, ayo gua yang coba, ini gua yang setir di Jakarta saudara. Dia yang drive. Sementara dia drive saudara, setiap kali di lampu merah, kalau ada pengemis dia kasih goban, 50.000. Setelah lewat 7-8 kali teman saya heran, kamu murah hati sekali ya. Dia bilang, enggak saya cuma ambilkan dari sini. Saudaraku, teman saya itu baru ambil uang 50 ribuan, ditaruh di samping. Nah, dia cuma membagikan milik temannya tadi. Kalau saya mengerti bahwa keuangan itu bukan milik saudara, sikap saudara juga begitu. Royal. Dan di sini kita melihat bahwa ketika Raja Solomon adalah gambaran yang kurang sempurna tentang Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana seorang raja yang lain, raja dari kepercayaan lain, mungkin raja kayu, mungkin raja tega, raja apa saja. Mereka datang, mereka harus melihat bagaimana kita mewakili sang raja. Apakah saudara representatif daripada kerajaan itu? Saya belajar dari istri saya untuk selalu rapi. Karena saya ini dulu kerjanya pemborong, saya cuma pakai jeans dan kaos polo shirt. Kemana-mana, khotbah apapun. Dia bilang, kamu itu perwakilan kerajaan Tuhan, bawa neci sedikit. Nah saudara, setelah saya sadar itu, ya belajar yang necis seperti sekarang. Lu banyak keuntungannya saudara. Keuntungannya itu kalau saya di airport suka di-upgrade saudara. Betul-betul saudara. Ya, satu kali saya bersama dengan di Malaysia bersama Ibu Meliani, istrinya Bapak Jeremia Rim, almarhum ya. Nah, ketika kita ketemu, di situ penuh TKI, TKW saudara. Ya, dan pada saat itu kami dipanggil. Dipanggil, ngapain nih? Dipanggil oleh Malaysian Airlines. Tiket kita ditukar bisnis kelas. Nah saudara, kita lihat di sini ada seorang ratu yang mendengar tentang hikmat dan kemakmuran daripada Raja Solomon. Dan pada saat itu saudaraku, ketika dia tidak memberikan biasa-biasa, dia membawa onta. Saudara, seringkali digambarkan ketika raja-raja